Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati dan anak-anakku yang saya sayangi, calon peserta didik SMP Negeri 1 Banjarnegara, kami akan menyampaikan tata cara pendaftaran peserta didik baru atau yang sering disebut PPDB tahun pelajaran 2021-2022 di SMP Negeri 1 Banjarnegara. Bapak Ibu yang kami hormati, pada dasarnya PPDB online sangatlah mudah, bisa dilaksanakan atau dikerjakan dari rumah. Ya, sekali lagi bisa dilaksanakan dari rumah saja, dan itu yang diharapkan oleh pemerintah daerah, terlebih lagi dalam situasi dan kondisi sekarang ini. Jadi lebih baik Bapak Ibu pelajari saja tutorial ini atau tata cara yang ada di web dan bisa melaksanakan PPD dari rumah. Dan terus bagaimana caranya? Yang pertama, kami menganjurkan kepada Bapak Ibu untuk membaca informasi yang ada di situs resmi SMP Negeri 1 Banjarnegara dengan alamat smpn1banjarnegara.sch.id, enter. Di sana ditampilkan informasi terkait dengan PPDB tahun pelajaran 2021-2022 beserta informasi-informasi. Silahkan dibuka saja, kemudian dipelajari. Ya. Dari informasi yang ada, yang terpenting adalah berkas yang harus disiapkan oleh Bapak Ibu sebelum mendaftar. Ya. Jadi berkas yang harus disiapkan adalah, syarat yang pertama adalah foto atau scan surat pernyataan. Ini dapat Bapak Ibu download di situs SMP Negeri 1 Banjarnegara dengan cara klik tulisan download. Ya. Kemudian Bapak Ibu nanti print surat pernyataan ini, kemudian diisi, dibaca isinya, ditandatangani oleh orang tua atau wali dan juga putra putri Bapak Ibu yang mendaftar, disertai materai Rp10.000. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua adalah foto atau scan surat keterangan lulus dari SD atau MI putra putri Bapak Ibu sekolah, ya. Kemudian yang ketiga, surat atau scan kartu keluarga atau surat keterangan domisili yang dilegalisir, ya. Yang keempat, foto atau scan akte kelahiran yang dilegalisir oleh kelurahan atau kades. Yang kelima, ini foto atau scan KIP atau surat keterangan penerima PKH bagi yang memilikinya. Sekali lagi, bagi yang memilikinya, ya. Kemudian yang keenam, foto atau scan surat perpindahan tugas orang tua, ini pun bagi yang memilikinya. Dan ini untuk yang 6 ini digunakan untuk jalur perpindahan orang tua atau mutasi, ya. Kemudian yang ketujuh, foto atau scan sertifikat piagam kejuaraan bagi yang memiliki, ya. Ini digunakan untuk jalur prestasi. Nah, foto-foto ini nanti dibuat dalam bentuk file PDF atau JPG, ya, atau juga PNG yang tidak lebih dari 1 MB. Jadi Bapak Ibu bisa memfoto dengan menggunakan kamera Android, namun resolusinya dikecilkan Bapak Ibu. Jangan terlalu tinggi, resolusinya dikecilkan sehingga satu file itu maksimal 1 MB. Nah, ini yang harus dipersiapkan sebelum Bapak Ibu mendaftar di situs PPDB online, ya. Baik, untuk selanjutnya
kita akan masuk bagaimana cara mendaftar ya. Di sini ada mekanisme pendaftaran. Ini bisa dibuka Bapak Ibu nanti di http://ppdb.dindikbna.info ya. Nanti informasi terkait dengan pendaftaran juga bisa dibaca di sini seperti itu ya. Nanti tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Besok tampilan untuk PPDB Dindik BNP Info ini seperti ini. Nanti akan ditampilkan seperti ini. Bapak Ibu bisa membaca informasi yang ada, aturan dan pendopan PPDB, jadwal PPDB, alur PPDB, daya tampung yang ada di Kabupaten Banjarnegara ya. Ini ya. Kemudian ini opsional saja, dibaca nggih monggo, tidak juga tidak masalah. Baik, sekarang kami akan menyampaikan langkah-langkah praktis untuk masuk pendaftaran online ya. Pertama adalah klik daftar. Klik daftar. Nanti tampilannya semacam ini Bapak Ibu. Ini ada pendaftarannya, ada kolom-kolom yang harus diisi. Ini petunjuknya. Jadi sudah jelas. Contoh lokasi sekolah. Lokasi sekolah kita pilih misalkan SD Bapak Ibu di wilayah Banjarnegara, maka klik Kabupaten Banjarnegara ya. Kemudian tahun lulus ya, misalkan putra putri Bapak Ibu lulus tahun ini ya, klik 2021 ya. Untuk kali ini saya akan mensimulasikan yang lulusan tahun 2020 seperti itu. Kemudian NISN ini ditulis Bapak Ibu, nomor induk siswa nasional 10 digit, bisa dilihat di surat keterangan ya. Ini misalkan saya menggunakan NISN untuk anak-anak yang barangkali sudah mendaftar di sini ya. Saya akan contoh saja Bapak Ibu. NISN-nya, nah, sekali lagi ini adalah contoh, nanti ditulis dengan NISN putra putri Bapak Ibu nggih. Password jangan sampai lupa Bapak Ibu, ditulis ya, dan ini tidak boleh lupa sama sekali, ditulis di buku ya. Jangan sampai lupa, ditulis 2 kali. Passwordnya bebas ya. Bebas ya, mau 10 angka, 15 angka, bebas ya. Seperti itu, ditulis saja. Nah, kemudian setelah password ditulis 2 kali, Bapak Ibu nulis angka yang ada di sini ya. Angkanya berubah-ubah Bapak Ibu, jadi masing-masing Bapak Ibu akan mendapatkan angka yang berbeda ya. Jadi pendaftaran Bapak Ibu akan mengisi asal sekolah, tahun, PSN, kemudian password angka, kemudian klik daftar. Nah, jika berhasil maka akan ada tulisan pendaftaran NISN sekian-sekian hasil, silahkan login. Sudah selesai Bapak Ibu. Bapak Ibu yang saya hormati, setelah proses pendaftaran selesai dan dinyatakan berhasil, langkah selanjutnya adalah login. Kita klik login, ada di pojok atas, klik login. Kemudian masukkan NISN. NISN kita tulis, kemudian password yang tadi diisikan. Ini tidak boleh salah. Kalau salah maka tidak bisa diproses lagi, seperti itu ya. Kemudian isi angka yang ada. Sekali lagi untuk angka berubah dan klik login. Yang pertama, Bapak Ibu akan mengisi data diri ya. Contohnya ini adalah misalkan yang diisi adalah untuk dari nama ya. Misalkan nama saya nama dengan nama sama saja, misalkan bukan misalkan ya Belva saja. Kemudian untuk SD, kemudian kabupaten sudah ada, tulis tanggal lahir yang ada. Misalkan ini
kemudian NIK. NIK Bapak Ibu silakan dilihat KK yang ada, dibuka KK yang ada seperti ini. Misalkan saya buka berkas yang sudah saya siapkan, ini berkas pendaftaran. Nah, ini ditulis saja NIK-nya, itu yang berada di masing-masing anak berbeda-beda. Ini ada tulisan NIK ya. NIK ditulis digitnya seperti itu. Kemudian untuk nomor kartu keluarga adalah ini Bapak Ibu. Yang di bawah tulisan kartu keluarga itu nomor keluarga. Kemudian nanti juga ada tanggal KK, nanti dilihat di bawah, dikeluarkan tanggal berapa ini ditulis ya, ditulis tanggal, bulan, dan tahun dikeluarkannya KK tersebut ya. Seperti itu. Ini ditulis di sini NAK, misalkan saya tulis ini acak saja NAK, ya saya acak saja misalkan, nanti ditulis yang benar ya, 16 digit 1, 2, 3. Ini saya pakai 9 saja. Tanggal KK, misalkan tanggal KK tanggal 1, kemudian bulannya Juli 2019 misalkan tanggal KK-nya. Silakan diisi sesuai dengan KK yang ada, karena nanti akan divalidasi oleh tim penerima pendaftaran. Domisili ya, dalam kabupaten atau luar kabupaten ya, pilih. Kalau Bapak Ibu di dalam kabupaten, klik dalam kabupaten. Kemudian dukuhnya mana, misalkan mana ya, dukuhnya ini mana, gotong royong misalkan, gotong royong. Kecamatannya di Des Banjarnegara, kemudian kelurahannya itu Kuta Banjarnegara misalkan, RT misalkan 1, RW 1 sesuai dengan alamat Bapak Ibu. Nah ini kalau putra putri Bapak Ibu termasuk siswa miskin, pangapunten, yang mempunyai KIP lah ya, yang mempunyai KIP atau PKH ya, klik saja, klik yang siswa miskin ya. Kemudian nomornya berapa ya, contohnya ini saya sudah menyiapkan contohnya, misalkan ini ada KIP, nanti bisa dilihat di sini Bapak Ibu, nomor KIP-nya ini seperti ini ditulis 6013 seperti itu. Selanjutnya sampai selesai. Ini jika mempunyai KIP atau PKH. Ya, kalau tidak ya klik bukan siswa miskin. Ya. Prestasi pun kalau Bapak Ibu punya prestasi diklik ya. Ya. Minimal kabupaten, juara 3 kabupaten. Ini cabangnya perorangan atau bergu, klik misalkan perorangan. Nama kejuaraannya misalkan lomba puisi, contohnya saja. Kemudian simpan. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, setelah mengisi data diri, langkah selanjutnya adalah data upload. Ya, kita diminta untuk mengupload data-data yang sudah ada. Ingat, tipe file yang diupload adalah PDF, JPG, JPEG, atau PNG dengan ukuran maksimal adalah 1 MB. Pertama adalah surat pernyataan. Kita klik choose file. Ya, misalkan surat pernyataan ini, ya surat pernyataan yang sudah diisi. Kemudian akte kelahiran. Ya, misalkan akte kelahiran mana ya ini, akte kelahiran. Kemudian kartu keluarga. Pilih KK, kartu keluarga. Surat keterangan lulus, ya, surat keterangan lulus, kartu keluarga, ya kartu keluarga. Kalau Bapak Ibu menggunakan surat keterangan domisili, maka yang diisi adalah surat keterangan domisili, ya, foto keterangan surat domisili yang sudah dilegalisir. Ya. Sekali lagi untuk kartu keluarga ini, jika Bapak Ibu menggunakan surat keterangan domisili, maka itu yang dipakai. Ya. Kemudian surat keterangan lulus. Dari sekolahan, misalkan surat keterangan lulus. Nah, ini
kemudian piagam prestasi jika mempunyai, contohnya ini piagam prestasi jika memiliki, kartu KIP pun jika memiliki, ya cukup mudah Bapak Ibu, tinggal klik-klik saja, yang penting sudah difoto seperti itu. SK mutasi atau perpindahan tugas, ya ini khusus bagi Bapak Ibu yang baru saja mutasi ke Banjarnegara. Ya. Setelah selesai, klik simpan dan lanjutkan. Klik. Nah, Bapak Ibu setelah selesai, maka data pilihan selanjutnya adalah jalur. Jalur yang akan digunakan apa? Ya, jalur zonasi, prestasi, afirmasi, perpindahan sekolah, seperti itu. Ya. Misalkan klik zonasi. Ya. Hari ini misalkan saya pilih klik ke zonasi, karena kebetulan tadi rumahnya di Kuta Banjarnegara, ya. Kemudian pilih sekolah. Lah, pilihan sekolah tahun ini hanya satu Bapak Ibu, tidak dua. Tahun kemarin dua, sekarang hanya satu. Ya. Satu, simpan. Sekali lagi simpan, hanya satu tok, SMP 1 Banjarnegara. Kemudian simpan. Halaman ini menunjukkan Anda pada aplikasi PPD sudah selesai dan ini belum diverifikasi. Setelah selesai, Bapak Ibu cetak bukti pendaftaran ini dan tunggu verifikasi. Verifikasi nanti 1 hari gitu, Bapak Ibu bisa. Jadi misalkan hari ini mendaftar, mungkin bisa dilihat verifikasinya besok seperti itu. Ya. Ya. Untuk bukti bahwasanya Bapak Ibu pernah mendaftar di sini, cetak bukti pendaftaran, kemudian nanti dicetak di rumah Bapak Ibu semuanya seperti itu. Oke. Nah, ini bukti pendaftaran bahwasanya putra-putri Bapak Ibu sudah mendaftar di SMP Negeri 1 Banjarnegara. Ya. Ini selesai Bapak Ibu, proses pendaftaran berarti sudah selesai. Bapak Ibu tinggal menunggu informasi dari SMP Negeri 1 Banjarnegara. Nanti akan disampaikan secara periodik setiap hari di webnya SMP 1 Banjarnegara. Jadi sekali lagi, Bapak Ibu sebenarnya bisa duduk manis di rumah tanpa harus ke sekolahan seperti itu, ya. Tanpa harus ke SMP 1, duduk manis di rumah, mendaftar dari rumah seperti itu. Oke. Demikian Bapak Ibu yang kami hormati, tata cara singkat untuk pendaftaran online. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Mudah-mudahan putra-putri Bapak Ibu semuanya bisa diterima di SMP Negeri 1 Banjarnegara dan bisa meraih prestasi sesuai dengan yang diinginkan. Terima kasih dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.